Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wilujeng wengi wargi Jabar. Ayo Jabar kembali menghadirkan dialog seputar politik dan pemilu dalam edisi khusus Menggagas Politik Gaspol. Kali ini dengan membahas menuju pemilu kepala daerah Pangandaran 2024. Bersama saya Irfan Budiawan akan menemani Anda selama 30 menit ke depan dalam Menggagas Politik Gaspol. Pemirsa, pemilihan umum kepala daerah serentak menjadi pesta demokrasi nasional kedua di tahun ini setelah pemilu presiden dan juga pileg lalu. Sebanyak 37 provinsi dan 508 kabupaten kota akan memilih kepala daerahnya baik gubernur, wali kota, dan bupati. Sebelum memasuki hari pemilihan, yaitu pada tanggal 27 November 2024 mendatang, Komisi Pemilihan Umum di daerah, salah satunya KPU Kabupaten Pangandaran, disibukkan dengan rangkaian tahapan, mulai dari pembentukan panitia pemilihan, lalu juga launching, dan lain sebagainya. Menarik tentunya untuk mengetahui sejauh mana persiapan dari KPU dalam mempersiapkan Pilkada 2024, lalu sudah sampai mana tahapan yang saat ini juga tengah berjalan. Untuk membahasnya lebih lanjut, telah hadir di studio kami Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran, ada Bapak Muhtadin. Assalamualaikum, selamat malam Pak Muhtadin. Waalaikumsalam, selamat malam. Baik, hatur nuhun Pak Muhtadin sudah hadir di iNews Jabar di kesempatan malam hari ini dalam program Gaspol Menggagas Politik. Pak Muhtadin, selepas tentunya kita melakukan perhelatan pemilihan presiden dan juga wakil presiden serta juga pemilihan legislatif, masyarakat Indonesia ini akan beranjak di tanggal 27 November mendatang, itu pemilihan kepala daerah serentak, dan salah satunya adalah di Kabupaten Pangandaran pemilihan calon bupati dan juga calon wakil bupati akan dilangsungkan dalam pilkada serentak. Pak Muhtadin, sejauh mana kegiatan ataupun juga proses yang telah dilalui terlebih dahulu yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Pangandaran nih Pak Muhtadin? Baik, terima kasih Mas Ivan. Berkenaan dengan pelaksanaan tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran dalam tahapan Pilkada serentak tahun 2024, KPU Kabupaten Pangandaran dengan berpedoman pada PKPU nomor 2 tahun 2024 tentang tahapan program dan jadwal pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, kita sudah sedang dan telah melaksanakan beberapa tahapan. Sebagaimana ketentuan, ada tahapan secara umum dalam ketentuan terbagi pada dua jenis tahapan persiapan dan juga tahapan penyelenggaraan. Tahapan persiapan yang hari ini sedang kita lakukan konsolidasi dan sudah kita laksanakan adalah tahapan rekrutmen badan ad hoc, PPK, PPS, dan juga Pantarlih. Kemudian tahapan yang saat ini berjalan, tahapan yang sangat krusial, saat ini kita sedang melaksanakan tahapan pencocokan dan penelitian data pemilih, yaitu coklit dalam tahapan pemutakhiran data pemilih dalam pilkada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran. Yang sampai saat ini tahapannya sudah mendekati pertengahan menjelang akhir dari tanggal 24 Juni sampai dengan 25 Juli tahun 2024. Okay. Selanjutnya tahapan yang sedang dan akan kita laksanakan tahapan pencalonan. Tapi tahapan pencalonan ini sampai saat ini baru kita tahap persiapan teknis, di mana tahapan pencalonan sendiri baru akan dibuka, baru akan dilaksanakan pendaftaran calon bupati dan wakil bupati tanggal 27 sampai dengan 29 Agustus yang akan datang. Kemudian untuk tahapan proses yang di tahapan persiapan sudah kita lewati tahapan pendaftaran ataupun penyerahan dukungan bakal calon dari jalur perseorangan atau jalur non partai politik.
Tapi untuk di KPU Kabupaten Pangandaran kita tidak menerima berkas ataupun tidak ada calon dari jalur perseorangan yang datang ke KPU Kabupaten Pangandaran untuk menyerahkan berkas dukungan. Tahapan-tahapan krusial yang sedang berjalan saya kira itu. Oke, baik ya. Jadi kita melihat tentunya proses terus dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Pangandaran, pemirsa, mulai dari tadi pembentukan badan ad hoc. Pak, terkait pembentukan badan ad hoc sendiri untuk pilkada ini, apakah ada perbedaan dari segi jumlah daripada pemilu presiden dan juga pemilu legislatif nih, Pak? Terkait dengan pembentukan badan ad hoc, pada prinsipnya sama ya. Mengingat bahwa badan ad hoc itu untuk PPK berdasarkan jumlah kecamatan di masing-masing KPU Kabupaten Kota. Di Kabupaten Pangandaran sendiri ada 10 kecamatan yang terdiri setiap kecamatan ada 5 orang PPK dengan jumlah semuanya 50 orang PPK. Kemudian untuk PPS dengan basis desa yang ada di Kabupaten Pangandaran ada 93 desa, maka ada 279 orang anggota PPS. Nah, kemudian yang berbeda adalah nanti kaitan dengan KPPS dan juga Pantarli, karena ada perubahan TPS. TPS untuk pemilu 1346 TPS. Untuk pemilu sekarang jumlah kita ada 774 TPS, di mana jumlah pemilih antara pemilu dengan pilkada tentu berbeda ya. Untuk yang pilkada kita maksimal di angka 600 pemilih per TPS, sementara untuk pemilu di angka 300 jumlah pemilih tiap TPS. Maka kemudian secara otomatis bahwa akan ada pengurangan jumlah TPS dari TPS pemilu untuk TPS untuk pilkada di pilkada serentak ini. Baik, nah itu dia ya untuk badan ad hoc dan juga jumlah dari TPS yang akan dilaksanakan ataupun juga akan diselenggarakan di Kabupaten Pangandaran. Nah, terkait juga tentunya proses salah satu yang berbeda pemirsa dalam pilkada di 2024 ini, di mana masing-masing kabupaten kota mempunyai moto sendiri, lalu juga maskot sendiri, sesuai dengan kekhasan dari daerahnya masing-masing. Nah, untuk Kabupaten Pangandaran sendiri, ini terlebih dahulu mengusung maskot apa nih Pak, dan seperti apa maknanya nih Pak? Betul sekali, dalam tahapan pilkada ini semua kabupaten kota tentu memiliki ya yang namanya maskot, juga tagline yang menjadi jargon ya pelaksanaan pilkada di masing-masing kabupaten kota. Untuk Kabupaten Pangandaran dengan berdasar pada metode sayembara yang sudah kita lakukan oleh KPU Kabupaten Pangandaran, ditetapkan maskot pilkada kita adalah Walobster. Walobster ini merupakan akronim dari waktunya memilih bupati dan wakil bupati Pangandaran terbaik, begitu ya. Nah, kemudian kita maknai pada sisi filosofis Walobster. Lobster ini merupakan salah satu biota laut yang merupakan kekayaan khas masyarakat Pangandaran. Hampir dipastikan masyarakat di Kabupaten Pangandaran tahu, paham, dan mengenali yang namanya binatang laut ataupun biota laut bernama lobster. Kemudian pada aspek filosofis, kenapa kenapa lobster ini menjadi penting untuk kita angkat menjadi satu maskot dalam pilkada kita? Lobster ini adalah biota laut yang memiliki tempat hidup yang cukup di tempat yang penuh tantangan, di mana dia berada di lubang-lubang, di sela-sela karang begitu. Kemudian tetapi dia tetap bisa hidup bertahan di tengah hempasan ombak, di tengah Kemudian yang menarik adalah lobster ini kalau kita angkat ke darat sekalipun dia akan tetap bisa bertahan hidup untuk beberapa saat begitu. Bahkan kita tambahkan pasir di tubuhnya, maka dia akan bertahan cukup agak lama berada di darat. Nah, ini salah satu gambaran bagaimana kemudian penyelenggaraan pilkada, terutama bagi penyelenggara pemilu, harus memiliki ketahanan dalam konteks integritas, dalam konteks netralitas, dan juga kapasitas dirinya dalam rangka menjaga, mengawal proses pelaksanaan pilkada yang berkualitas dan berintegritas. Tentu modalitas utamanya adalah menjadi penyelenggara pemilu yang memiliki kekuatan secara pemahaman dan juga berintegritas.
Jadi dengan penggunaan maskot Uwa Lobster ini dengan tadi filosofisnya adalah agar kuat menghadapi tantangan-tantangan ya Pak ya Betul. dalam penyelenggaraan Pilkada serentak di Kabupaten Pangandaran. Nanti kita lanjutkan kembali Pak Muhtadin terkait juga moto apa yang diusung untuk Pilkada serentak di Kabupaten Pangandaran. Namun kita jeda terlebih dahulu dan pemirsa kita lanjutkan perbincangan bersama Ketua KPU Kabupaten Pangandaran Bapak Muhtadin dalam program Gaspol Menggagas Politik usai jeda.